kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Musibahnya dari awalnya tahun 2020 akhir sudah terkoreksi bahwa bangunan yang tengah itu sudah ngelok istilahnya. Nah, si anak-anak itu waktu belajar sudah saya pindahin ke perpustakaan. Nah, keterjadian kemarin tanggal 8 hari Minggu jam 8 pagi. Menurut informasi kan malamnya turun hujan deras. Menurut informasi ya jam 8 itu kedengarannya seperti Gunung Bitu meletus. Lama-lama langsung yang satu juga itu PNS-nya nanti 1 April sudah pensiun. Oh iya ya Pak ya. Makasih Pak atas tanggapan dari Pak Kepala. Pengetahuan Bapak ini bangunan dibangun tahun berapa Pak? 2009. Iya. Kalau sekarang yang difungsikan lokasi untuk pembelajaran berapa lokal Pak? Untuk nanti tatap muka? Ada rencana difungsikan nggak yang di bawah? Nggak bisa. Jadi tetap yang bawah juga harus direhabilitasi. Karena udah lama katanya ya Pak ya. Iya udah lama. Yang sepengetahuan Bapak yang di bawah tahun berapa Pak? 2008 kali, apalagi THJ PGRI yang lebih tahu itu. Iya. Menurut Bapak masih layak atau tidak? Enggak. Tidak layak. Iya. Dan harus diperbarui. Saya pribadi ya harus segera dipulihkan kembali, dibangun kembali. Yang ambruknya apa ya semuanya? Semua. Harus total ya Pak. Jadi total. Berapa ruangan ini jumlahnya? 7. Ya. 7 harus tambah WC 2. Tambah MCK-nya ya Pak ya. Iya. Dengan Bapak siapa? Ya, setelah saya tahu persis ya kondisi di lapangan, tentu ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. SD 2 Janggala itu secara geografis itu tempatnya jauh dari pusaran kota kecamatan dan jauh juga dari kantor desa Janggala. Dan ini terjadi ya, ini kan 2 bangunan. Yang satu tadi kita lihat bersama ambruk dengan kondisi yang sangat parah. Yang kedua, bangunan yang satu lagi, ini juga kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Artinya apa? Ini tidak bisa dipaksakan untuk melanjutkan proses belajar mengajar. Karena walaupun bagaimana, kita harus memberikan perlindungan kepada anak-anak didik dalam proses belajar mengajar supaya nyaman, tenang, kondusif. Tentu keamanan menjadi satu-satunya yang harus diperhatikan. Maka dengan posisi seperti yang kita lihat bersama, seakan dari Komisi D akan kenceng untuk memperjuangkan bahwa bangunan ini secepatnya harus dibangun dengan standar yang layak. Soal awalnya itu adalah bentuk musibah, ya tentu kita terima bahwa kita harus ngambil hikmahnya dengan musibah itu. Jangan kita saling menyalahkan, tapi kondisi yang sekarang ini yang kita harus perjuangkan bersama-sama supaya dibangun lagi secepatnya dengan standar yang
maksimal. Cepat, begitu mendengar berita, maka secepatnya menginstruksikan harus ada anggota yang meninjau ke lokasi. Tadinya kompak bahwa akan berangkat semua, tapi karena ini sifatnya mendadak, maka yang lain sudah ada tugasnya masing-masing. Maka saya mewakili Komisi D yang akan melaporkan pertama ke komisi, kedua ke lembaga DPRD, yang ketiga juga laporkan ke Disdik, yang pada akhirnya sampai ke Bupati untuk kita rembuk bersama. Intinya bagaimana SD 2 Janggal ini. Saya tidak akan mengatakan bahwa itu untung ya, tapi kita akan mengatakan hikmah. Hikmahnya ya karena sedang dalam kondisi COVID, terus anak-anak tidak sekolah, pas dalam kondisi itu ambruk, itu tidak ada korban. Tapi yang harus kita waspadai untuk pembelajaran bagi SD-SD yang lain juga harus jadikan referensi. Jadi ketika bangunan itu sudah dalam kondisi tidak layak, jangan dipaksakan untuk digunakan proses belajar mengajar. Tatap muka kan ini programnya nasional ya. Kalau kami tentu di daerah menginginkan bahwa di daerah-daerah tertentu yang memang kondisinya aman, jauh dari pusaran kota dan lingkungannya cukup kondusif, tentu berharap bahwa tatap muka dilaksanakan. Tapi ini karena ini instruksinya nasional ya, saya menyampaikan kepada masyarakat itu ikuti aturan yang sudah ditetapkan bersama. Pada prinsipnya aturan itu juga untuk menjaga keselamatan rakyat, keselamatan warga, termasuk juga keselamatan anak didik. Walaupun secara teori masyarakat mengatakan, oh di sini aman-aman aja Pak, gitu loh. Tapi kan tetap kita harus hati-hati dan tetap menjaga protokol. Ya, insya Allah nanti kalau pada waktunya harus ada belajar tatap muka, maka kami akan sampaikan ke dinas terkait untuk mempersiapkan bangunan apa itu bersifat atau berbentuk tenda atau juga bersifat bangunan yang sementara sambil menunggu proses pembangunan yang tidak dalam tanda petik kendor atau kenceng ya, tapi ini merupakan tanggung jawab bersama. Bahwa ketika melihat yang begini sudah tidak ada alasan lagi bahwa ini harus cepatnya dibangun.